Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 64, hanya satu serangan pedang. Huang Xiaolong tiba di bawah pohon saiket yang besar dan tangannya yang diselimuti oleh ki pertempuran mencakar buah saiket. Tangan kirinya menerima buah saiket yang jatuh, lalu dia membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Seketika, nektar ambrosia memenuhi mulut Huang Xiaolong, dan ketika dia menelannya, energi hangat mengalir ke pembuluh darah dan meridiannya. Dia segera duduk dan menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi dari buah sikas. Saat ia memurnikan buah sikas, ki pertempuran dunia bawah tingkat ke-6 mulai melonjak, berputar dan menghantam meridiannya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan jejak samar energi spiritual buah sikas yang menutrisi semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya, memperkuatnya dan membuatnya lebih kencang. Seekor naga hitam dan seekor naga biru melayang di sekitar Huang Xiaolong saat aura spiritual dunia bawah memancar ke arahnya. Setelah dia berhasil menembus Ordo ke-6, kecepatan roh bela dirinya melahap energi spiritual dunia bawah telah meningkat sekali lagi. Malam telah berlalu. Sinar matahari yang bersinar dari puncak gunung menimpa tubuh Huang Xiaolong dan menghangatkannya. Menarik kembali naga kembar itu ke dalam tubuhnya, Huang Xiaolong menghentikan teknik kultivasi taktik Asura dan bangkit berdiri. Kedua tinjunya tiba-tiba menghantam dinding gua sejauh 20 meter dan meninggalkan bekas sedalam 1 kaki. Dinding gua berguncang dan batu-batu besar berjatuhan. Hasil ini membuat matanya berbinar karena kegembiraan, buah sikas ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Hanya dalam 1 malam kultivasi, kekuatan fisiknya meningkat secara signifikan dan saat menyerang, daya ledak otot dan uratnya menjadi jauh lebih kuat. Kalau dia terus-menerus berkultivasi seperti ini, hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya dan daya ledaknya, dia sudah 1 tingkat lebih kuat dibandingkan dengan para pendekar yang setingkat dengannya. Saat menurunkan tangannya, Huang Xiaolong melihat sekeliling gua dan menyadari bahwa monyet ungu kecil itu sedang memurnikan energi buah sikas sambil duduk di salah satu cabang pohon. Si kecil itu misterius, tidak peduli jenis inti binatang apa yang ditelannya. Ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya, tetapi jika menyangkut buah-buahan menakjubkan seperti buah yang dan buah sikas, ia perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya. Namun, jika tidak demikian, si kecil akan menjadi monster yang teramat besar. Melihat si monyet kecil masih memurnikan buah sikas, Huang Xiaolong tidak mengganggunya dan dia berjalan agak jauh ke tempat yang luas dan memanggil pedang Asura dan mulai mengasah keterampilan air mata Asuranya. Waktu berlalu perlahan seperti ini. Sebulan berikutnya berlalu dengan cepat. Dalam sebulan terakhir, Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di gua bawah tanah. Pada siang hari, ia memusatkan perhatian pada jurus pedang Asura dan cakar iblis Asura. Namun, pada malam hari, ia menelan buah sikas dan mengolah taktik Asura serta kitab metamorfosa tubuh. Kadang-kadang, Xiaolong akan meninggalkan gua bersama monyet ungu kecil untuk berburu binatang iblis bersama-sama. Huang Xiaolong telah menelan buah sikas untuk membantu kultivasinya setiap hari dan setelah 1 bulan nutrisi, semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya menjadi lebih kuat lebih dari 1 kali lipat dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir dengan bantuan buah sikas, dia akhirnya maju ke pertengahan Ordo ke-6. Orde Pertengahan ke-6. Secara umum, orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 perlu berkultivasi selama 1 tahun hingga 1,5 tahun sebelum mereka dapat mencapai pertengahan Orde ke-6 dari awal Orde ke-6. Namun, Huang Xiaolong hanya menggunakan waktu 3 bulan untuk maju. Dalam 30 hari terakhir, terdapat sedikit lebih dari 100 buah di pohon buah sikas, namun Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil telah memakan lebih dari separuh buah tersebut. Pada hari itu, ketika Huang Xiaolong sedang duduk bersila di bawah pohon sikas sambil bercocok tanam, terdengar langkah kaki orang yang memasuki gua. Huang Xiaolong waspada dan dia berhenti berlatih. Dan pada titik ini, suaranya cukup keras untuk didengar Huang Xiaolong. Pohon sikas itu benar-benar tumbuh di gua bawah tanah ini. Seharusnya tidak salah. Berdasarkan petunjuk cermin harta karun, pohon sikas itu seharusnya ada di gua ini. Aroma harum yang kita cium sebelumnya jelas merupakan aroma buah sikas. Sekelompok langkah kaki itu makin dekat dan makin keras. Dari suaranya, pendatang baru itu kemungkinan besar adalah 2 orang. Huang Xiaolong berdiri, dan monyet ungu kecil itu berlari menuruni batang pohon dan melompat ke bahu Huang Xiaolong. Di wajah kecilnya tampak ekspresi waspada saat melihat ke arah pintu masuk gua bawah tanah. Tidak lama kemudian, 2 pemuda berusia 20 tahun tiba. Kedua lelaki itu mengenakan pakaian berwarna hitam muda dan di dada mereka terdapat motif burung mistis, menunjukkan bahwa kedua lelaki itu adalah pengikut sekte yang sama. Sesampainya di gua bawah tanah, kedua pria itu terkejut melihat Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil. Rupanya, mereka tidak menyangka akan menemukan seseorang di sini, apalagi seorang anak kecil dan seekor monyet.
Namun, saat mereka melihat pohon raksasa di belakang Huang Xiaolong, mata mereka bersinar terang, dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa. Pohon sikas. Benar-benar ada pohon sikas di gua bawah tanah ini. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, haha, Wugan, aku sudah mengatakan bahwa cermin harta karun itu benar. Pohon sikas ada di gua bawah tanah ini dan dengan buah sikas ini, kita akan dapat menembus ke tingkat ketujuh. Kau benar dan di akhir kompetisi sekte murid luar tahun ini, kita akan bisa masuk 3 besar. Jawab Wugan, yang lebih kurus dan tinggi sambil tertawa keras. Keduanya asyik berbincang dan tertawa, sama sekali mengabaikan Huang Xiaolong yang tampak seperti anak kecil yang tidak berbahaya dan si monyet ungu kecil. Di mata mereka, buah sikas itu sudah menjadi milik mereka. Huang Xiaolong terdiam sepanjang waktu. Dia memperhatikan mereka dengan penuh minat, dari pakaian mereka, dia menduga bahwa kedua orang ini adalah murid Lembah Sembilan Phoenix dari kerajaan tetangga, Kerajaan Baolong. Lembah Sembilan Phoenix merupakan kekuatan yang cukup kuat di kerajaan Baolong dan dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas kerajaan. Setelah tertawa beberapa saat, Wugan dan murid lainnya akhirnya berhenti dan mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Tanya Wugan, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia terpisah dari para tetua keluarganya dan tiba di sini secara tidak sengaja? Murid 9 Phoenix Valley lainnya, Chen Yun, mencibir, mengapa peduli tentang bagaimana anak ini datang ke sini. Tidak peduli apa, rahasia ini tidak dapat dibocorkan, pohon sikas menghasilkan 100 buah atau lebih setiap tahun dan dengan buah-buah ini, dalam waktu 10 tahun, kultivasi kita dapat mencapai orde ke-8. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Huang Xiaolong. 10 meter dari Huang Xiaolong, Chen Yun menghunus pedang panjangnya sambil menatap Huang Xiaolong, berkata, Nak, awalnya keberuntunganmu tidak buruk untuk benar-benar menemukan tempat ini, dan dari kelihatannya, kamu telah memakan cukup banyak buah sikas, bagaimana rasa buahnya? Enak. Sayang sekali kamu menabrak kami, dan sekarang semua yang ada di sini menjadi milik kami. Dan satu-satunya yang tersisa untukmu adalah mati. Pedang panjang di tangan Chen Yun tiba-tiba menusuk tenggorokan Huang Xiaolong. Jangan khawatir, hanya dengan satu serangan pedang, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Tepat ketika pedang panjang di tangan Chen Yun hendak menusuk tenggorokan Huang Xiaolong, pedang itu berhenti di tengah jalan. Wajah Chen Yun menegang saat dia melihat dengan tak percaya, ujung pedang panjangnya terjepit di antara dua jarinya. Saat dia masih tertegun, Huang Xiaolong melesat dan menghilang. Sebuah bilah cahaya dingin melesat melewatinya. Tubuh Chen Yun tetap kaku saat kedua matanya mengendur dan perlahan meredup, lalu tubuhnya jatuh ke tanah. Kau benar, hanya satu tebasan pedang, tidak akan sakit. Kata Huang Xiaolong, ekspresinya dingin. Tubuh Chen Yun jatuh ke tanah dan baru saat itulah darah mulai merembes keluar dari tenggorokannya. Chen Yun. Tak jauh dari situ, Wugan berteriak ketika melihat rekannya terjatuh ke tanah. Saat itu, Huang Xiaolong sudah mulai bergerak ke arahnya. Kau. Ekspresi Wugan berubah menjadi lebih buruk, penuh ketakutan, dia melangkah mundur tanpa sadar. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Chen Yun benar-benar mati di tangan anak berusia 10 tahun di hadapannya. Seperti dia, Chen Yun berada di puncak akhir orde ke-6.